Asuransi dipandang sebagai bisnis pemindahan resiko atau biasa disebut dengan transfer resiko, di mana resiko dipindahkan dari tertanggung kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung di dalam perjanjian asuransi tersebut. Sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian pengalihan resiko tersebut, peserta membayarkan sejumlah uang sebagai premi asuransi kepada perusahaan asuransi. Sedangkan konsekuensi bagi perusahaan asuransi adalah tanggung jawab untuk membayarkan sejumlah uang asuransi tersebut diberikan kepada peserta apabila terjadi sesuatu keadaan seperti yang diperjanjikan di dalam polis asuransi. Apa saja sih fungsi dari asuransi? Yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi juga memiliki manfaat yang sangat menguntungkan. Kira-kira apa saja manfaat yang bakal kita terima? Yang pertama, asuransi melindungi kita dari masalah di masa yang akan datang. Yang kedua, asuransi membantu kita mengelola keuangan. Dan yang terakhir, meminimalisasi kerugian yang akan kita tanggung. Asuransi di Indonesia sudah diawasi oleh badan hukum loh. Kira-kira badan hukum apa saja yang mengawasinya? Yang pertama ada AAJI. AAJI atau biasa disebut dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia adalah organisasi independen yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga asuransi jiwa di Indonesia. AAJI juga mengemban fungsi sebagai pengawasan kinerja perusahaan asuransi agar memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat sesuai dengan standar yang ada. Keberadaan lembaga ini menjadi wadah bagi perusahaan-perusahaan asuransi jiwa maupun reasuransi di Indonesia. Wadah ini menjadi saluran terciptanya kerjasama yang baik antara perusahaan satu dengan yang lain, sehingga bisa meningkatkan kinerja jasa asuransi jiwa di Indonesia. AAJI juga memiliki visi dan misi. Visi dari AAJI yaitu untuk menyatukan tujuan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa di Indonesia. Misi dari AAJI yaitu untuk mencapai visinya adalah mencari solusi terhadap berbagai masalah dalam industri, serta mendorong terciptanya regulasi asuransi jiwa agar berimbang antara kepentingan pihak anggota dan juga masyarakat. AAJI juga memiliki komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap standar pelayanan perusahaan asuransi jiwa, baik itu kode etik maupun standar praktiknya. Peran dari AAJI yang pertama sebagai wadah aspirasi bagi perusahaan asuransi, yang kedua sebagai saluran komunikasi dan mitra pemerintah, yang ketiga sebagai saluran aspirasi masyarakat, yang keempat adalah sebagai alat motivasi perusahaan asuransi jiwa. Yang kedua ada AAUI atau Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Fungsi dari AAUI yang pertama menyediakan perlindungan asuransi yang terpercaya. Yang kedua, menjadi penghimpun sebesar-besarnya dana masyarakat. Yang ketiga, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Yang keempat, menjadi pelaku yang kuat dan mandiri dalam negeri. Yang kelima, menjadi sendi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Yang ketiga, ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.
OJK ini berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam lingkup pengawasan di sektor perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan asuransi dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis asuransi. Yang keempat ada MUI atau Majelis Ulama Indonesia. MUI adalah pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian terhadap prinsip syariah. Dalam praktik bisnis asuransi, MUI mengeluarkan sejumlah fatwa sebagai pedoman bagi operasionalisasi bisnis asuransi syariah. Fatwa pertama dan sekaligus sebagai fatwa induk asuransi syariah adalah fatwa DSN MUI nomor 21/DSN strip MUI garing 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Pada umumnya, asuransi memiliki dua kategori. Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Yang kedua, asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan akibat kejadian berbahaya. Biasanya, objek yang diasuransikan ini adalah harta, benda, atau aset. Ada 7 istilah penting dalam asuransi yang harus diketahui oleh masyarakat. Yang pertama, polis asuransi. Yang kedua, ada premi asuransi. Yang ketiga, tertanggung. Yang keempat, manfaat asuransi. Yang kelima, pemegang polis. Yang keenam, pembayar premi. Dan yang terakhir adalah penerima manfaat. Lalu, bagaimana sih hubungan asuransi dengan manajemen resiko? Dalam menjalankan kehidupan ke depan, kita sebagai manusia tidak akan jauh dari kata ketidakpastian yang akan terjadi. Ketidakpastian tersebut bisa menimbulkan kerugian kepada orang yang tertimpa. Oleh karena itu, sangat penting memilih asuransi untuk meminimalisir terjadinya resiko kerugian yang akan didapatkan. Resiko yang biasanya terjadi dalam kehidupan antara lain sakit, kecelakaan, cacat, tua, dan meninggal. Secara sederhana, manajemen resiko adalah pengelolaan resiko yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi event risk. Yang kedua, mengukur dampak dan frekuensinya. Yang ketiga, memitigasi. Yang keempat, memonitoring. Bagaimana sih tips untuk memilih asuransi jiwa yang tepat? Yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, sesuaikan premi dengan budget atau anggaran. Yang ketiga, pelayanan terbaik. Yang keempat, lakukan selagi Anda sehat dan mampu. Lalu yang terakhir, pertimbangkan dengan cermat. Hal apa saja sih yang bisa mempengaruhi besar premi asuransi? Yang pertama, usia. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga, jenis kelamin seseorang. Yang keempat, merokok atau tidak merokok orang tersebut. Yang kelima, jenis dari manfaat yang dibeli. Nah, kira-kira bagaimana sih tips untuk mengatur gaji atau keuangan yang cerdas? Yang pertama, alokasikan 50% penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan, transportasi, keperluan rumah, sampai asuransi.
Yang kedua, alokasikan 30% penghasilan kalian untuk keinginan pribadi seperti biaya hangout atau nge-gym. Yang ketiga, alokasikan 20% untuk tabungan jangka pendek atau buat biaya hutang. Nah, kira-kira uang pertanggungan itu apa sih? Uang pertanggungan adalah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi ketika pengguna melakukan klaim. Dalam konteks asuransi jiwa, uang pertanggungan dapat dibayarkan jika terjadi klaim, di mana tertanggung meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya ada cara mudah untuk menghitung uang pertanggungan. Yang pertama, metode multiple approach. Metode multiple approach ini yaitu mengasumsikan penghasilan kotor tahunan seseorang saat ini akan didapat sampai usia pensiun. Kelebihan dari metode ini yaitu perhitungan relatif sederhana. Kekurangannya itu, yang pertama, tidak memperhitungkan aset yang dimiliki oleh tulang punggung keluarga. Yang kedua, tidak mempertimbangkan inflasi. Dan yang terakhir, mengasumsikan investasinya bisa selalu konstan. Yang kedua, yaitu metode the needs approach. Metode ini adalah metode yang paling rumit dibanding metode lainnya. Perhitungan ini mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah inflasi. Kelebihan metode ini, yang pertama, mempertimbangkan inflasi. Yang kedua, mempertimbangkan lamanya masa pertanggungan. Kelemahan dari metode ini yaitu perhitungan cukup rumit. Yang ketiga, ada metode capital need approach. Kelebihan dari metode ini, yang pertama, mempertimbangkan inflasi. Yang kedua, masa pertanggungan bisa lebih panjang daripada pendekatan lainnya. Kelemahan dari metode ini yaitu uang pertanggungan yang dibutuhkan menjadi sangat besar, sehingga premi asuransi yang dibayar menjadi relatif sangat tinggi. Yang selanjutnya ada metode human life value. Metode ini, uang pertanggungan mutlak dihitung berdasarkan pendapatan bulanan dikali dengan lama dana tersedia untuk menopang hidup, tanpa memperhatikan faktor bunga maupun pertumbuhan dana, jika uang pertanggungan disimpan dalam produk perbankan. Yang selanjutnya ada metode income based value. Metode ini menghitung uang pertanggungan dengan memperhitungkan besarnya bunga atau return jika uang pertanggungan yang diterima disimpan dalam bentuk produk perbankan.